Welcome back my YouTube channel guys. Kali ini saya akan share lagi satu preset yang saya sangat suka. Kayaknya ini preset akan jadi preset favorit. Waktu proses editing file ini teman-teman bisa lihat before sama afternya, sebelum dan sesudahnya. Tonya menurut saya sangat enak. Jadi ketika kita mengedit suatu foto, kita akan mengedit foto RAW, kita akan mendapatkan file XMP di sebelah file yang kita edit. File XMP inilah file pengaturan yang apa yang kita lakukan di Adobe Camera Raw. Jadi ketika kita mengedit suatu foto dan kita menemukan tone yang enak, kita bisa menyimpan file XMP nya ini menjadikan sebagai preset. Kita bisa create-nya sebagai preset atau kita bisa share ke teman-teman. Kita lihat perubahan apa aja sih yang terjadi ketika kita mengedit foto sebelum dan sesudahnya, proses sampai menjadi tone seperti ini. Saya akan jelaskan bagaimana prosesnya. Jadi kita buka file yang sebelumnya sudah saya edit. Teman-teman bisa lihat ada beberapa file yang saya edit, tone-nya berbeda-beda. Tapi kali ini saya akan share foto yang ini. Sebelum lanjut, teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe, berikan like, komen. Jika ada kendala-kendala ketika proses editing, saya akan bantu sebisa saya. Jadi yang pertama di bagian basicnya, saya menggunakan Adobe Camera Raw versi 13.0.2. Mungkin sekarang ini sudah ada versi yang lebih baru lagi. Teman-teman bisa cek selalu, karena setiap perubahan Adobe Camera Raw ada peningkatan untuk menghasilkan foto yang lebih baik. Pada bagian basicnya saya merubah bagian temperaturnya. Jika kita ingin nuansa yang lebih agak warm, kita bisa naikkan. Jika kita ingin lebih ke calm, kita bisa turunkan. Jadi tergantung selera teman-teman. Jadi kita bisa lihat perbedaan jika temperaturnya atau bagian white balance-nya kita geser agak ke biruan dan agak ke kuningan. Jadi sesuaikan dengan selera teman-teman. Kemudian teman-teman bisa lihat bagian eksposurnya, kontrasnya, apa yang saya rubah. Kemudian bagian highlights-nya, karena foto ini saya ambil highlights-nya sangat tinggi menurut saya, jadi bagian highlights-nya saya turunkan untuk mendapatkan dimensi yang lebih pada foto. Jadi sesuaikan dengan kondisi foto teman-teman. Jika highlights teman-teman rasa sudah cukup, teman-teman nggak perlu sih untuk mengurangi akan highlights-nya. Jadi sesuaikan dengan kondisi foto teman-teman. Kemudian pada bagian shadow-nya saya naikkan agak ke kanan. Teman-teman bisa lihat perubahan yang terjadi jika saya geser agak ke kiri. Bagian area fotonya, kontrasnya akan terlihat berbeda. Kemudian bagian white-nya teman-teman bisa lihat, karena white-nya agak tinggi pada foto defaultnya, jadi saya turunkan. Sesuaikan dengan kondisi foto ya teman-teman. Kemudian bagian black-nya juga teman-teman bisa lihat perubahan yang terjadi apabila saya menggeser area black-nya. Untuk bagian basicnya seperti ini. Kemudian di bagian clarity untuk memperjelas foto. Jadi sesuaikan dengan kondisi teman-teman mau sejelas apa. Untuk bagian saturasinya dan vibrance yang teman-teman bisa lihat pengaturannya seperti ini. Jika foto teman-teman ingin saturasinya lebih tinggi, teman-teman bisa tambah, tapi jangan over saturasi ya. Kita sesuaikan dengan kondisi foto. Hal yang sangat berpengaruh pada bagian ini adalah pada bagian curve-nya. Teman-teman bisa lihat bagian curve-nya. Jika teman-teman melihat default curve-nya, fotonya akan seperti ini saja. Jadi ini bagian curve ini sangat penting untuk mendapatkan tone yang seperti kita lihat tadi. Ini setelah di custom, teman-teman bisa melihat fotonya jauh lebih menarik menurut saya.
Untuk bagian curve-nya teman-teman bisa, jika kita ingin membuat kontrasnya lebih, kita bisa turunkan bagian kanan ini dan kita bisa naikkan sedikit bagian ini. Teman-teman bisa lihat perubahan yang terjadi apabila kita menggeser bagian kontrasnya. Jadi kita bisa mainkan, sesuaikan dengan kondisi foto teman-teman. Jika kita ingin seperti ini, kita bisa naikkan. Jadi sesuaikan dengan kondisi teman-teman, dan teman-teman bisa bermain-main dengan bagian kontras ini. Jadi sering-seringlah mempelajari pengaturan curve seperti ini, karena kita akan menghasilkan foto yang begitu menarik dan enak untuk dilihat. Kemudian kita lanjut ke bagian detail. Ini detail untuk menambah sharpen pada foto teman-teman, sesuaikan dengan kondisi foto. Jika fotonya sudah sharpen, teman-teman sudah rasa cukup, nggak perlu dirubah lagi. Untuk mendapatkan tone lagi di bagian color mixer, teman-teman bisa lihat perubahan yang terjadi seperti ini. Jika ada warna-warna yang teman-teman pingin hilangkan atau menguranginya, menonjolkannya, teman-teman bisa bermain di area ini. Jadi sama seperti ini. Di bagian saturasinya, yellownya saya geser agar tidak terlalu kuning. Teman-teman bisa lihat kalau saya geser ke kanan, bagian yellownya akan terlihat over. Kalau bagian defaultnya kan angkanya 0, teman-teman bisa lihat masih agak over sedikit. Jadi saya turunkan untuk mendapatkan warna yang sesuai dengan selera saya. Teman-teman bisa lihat untuk bagian merubah agar skin pada wajah, skin pada orangnya terlihat lebih bright, teman-teman bisa mainkan bagian orange-nya. Teman-teman bisa lihat terjadi perubahan kan. Jadi kondisi skin dari foto itu mempengaruhi nilai dari orange ini. Jadi teman sesuaikan dengan kondisi skin tone pada wajah objek. Jika kulitnya sudah putih sih, bagian orange-nya nggak perlu terlalu geser ke kanan. Tapi jika bagian skin tone-nya agak sawo matang dan teman ingin agar skinnya lebih bright, teman-teman bisa bermainkan pada bagian orange ini. Teman-teman bisa lihat perubahan yang terjadi apabila kita memainkan orange ini. Jadi ini cukup berpengaruh pada bagian skin wajah objek. Untuk bagian color gradingnya saya tidak merubah apa-apa, jadi saya biarkan default. Kemudian bagian optiknya juga saya tidak rubah apa-apa ya. Yang saya rubah hanya di bagian calibrationnya. Teman-teman bisa lihat ada beberapa nilai yang saya ubah. Teman-teman bisa mengutak-atik bagian ini untuk mendapatkan tone yang balance pada foto teman-teman atau sesuai dengan selera foto teman-teman. Teman-teman bisa melihat saya menggeser bagian green primary-nya, nuansa agak hijau sedikit ada pada tone ini. Jadi sesuaikan dengan selera teman-teman. Teman-teman bisa bermainkan shadow-nya, tints-nya. Teman-teman bisa melihat perubahan yang terjadi pada area background foto. Jadi sesuaikan dengan kondisi foto teman-teman. Jika foto ini, tone ini sudah cocok dengan foto teman-teman, nggak perlu mengutak-ngatik preset ini lagi. Tapi jika perlu perubahan, teman-teman bisa mainkan bagian calibrationnya, bagian color mixernya, bagian curve-nya. Ini sangat penting bagian curve-nya untuk mendapatkan tone seperti ini. Kemudian yang pertama dong, kita harus mengatur area basicnya dulu untuk mengatur highlights-nya, kontrasnya, shadow-nya, agar ketika kita menambahkan tone atau memainkan curve-nya, foto ini akan terlihat lebih menarik. Jika tutorial ini bermanfaat, tolong untuk subscribe, berikan like, komen. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, share ke teman-teman. Semoga tutorial bermanfaat. Terima kasih telah menonton.